Selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita sekaliannya. Kita patut bersyukur oleh karena kemurahan hati Tuhan. Malam ini ibadah pembubaran panitia boleh terselenggara semua karena kasih karunia dan rahmat Tuhan bagi kita, dan kesempatan ini kita tidak sia-siakan, tetapi biarlah kiranya lewat ibadah dan firman yang akan kita terima semakin memacu kehidupan kita di tengah ibadah dan pelayanan, termasuk event-event apapun, bukan hanya untuk Natal PPT, tetapi event-event apa saja. Semakin membuat kita semakin menyenangkan hati Tuhan dalam setiap ibadah dan pelayanan. Setiap apapun yang kita kerjakan oleh 2 tangan 10 jari, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tidak lupa saya menyapa sidang jemaat di Malaysia, di Bandung, bahkan sidang jemaat yang Serang, Cilegon, sekitarnya yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, bahkan umat Tuhan yang senantiasa memberikan dirinya untuk digembalakan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook. Biarlah kiranya Tuhan melawat dan memberkati kehidupan kita masing-masing, sehingga kehidupan kita betul-betul menjadi suatu kehidupan yang layak untuk melayani pekerjaan Tuhan ke depan, jauh lebih baik, lebih menarik, lebih manis. Amin. Dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan kita semua saling melengkapi satu dengan yang lain. Di atas segalanya, nama Tuhan dipermuliakan. Tema untuk ibadah pembubaran panitia Natal 2020. Waktu adalah 1 Korintus 12 ayat 1. Puji Tuhan, nanti kita akan membaca tema itu. Saudaraku, malam ini ibadah pembubaran panitia terlaksana karena kemurahan Tuhan. Kita sudah menyelenggarakan Natal, kebaktian Natal persekutuan, pengajaran pembangunan tabernakel pada tanggal 28 dan 29 Senin dan Selasa lewat Google Meet, Google Zoom, yang seharusnya diselenggarakan secara tatap muka, tetapi hanya karena keadaan kondisi yang ada sehingga diselenggarakan melalui Google Zoom. Tetapi puji Tuhan, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang bersekutu bersama-sama, bukan hanya lewat Google Zoom, namun juga lewat live streaming dari Sabang sampai Merauke. Biarlah kiranya kita berdoa supaya keadaan dunia ini, termasuk kondisi daerah negara kita, termasuk Provinsi Banten, Tuhan pulihkan supaya ibadah-ibadah atau event-event yang sama boleh terlaksana dengan baik, dan Tuhan senantiasa memberkati dan memakai kita untuk membawa pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel dari timur sampai ke barat, berarti terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna lewat pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari segera kita tema yang ada untuk ibadah pembubaran panitia Natal. Kita doa supaya benar-benar Tuhan meneguhkan hati kita lewat firman yang akan dibukakan dari 1 Korintus 12 ayat yang pertama. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Ya, rupa-rupa karunia tetapi sumbernya dari satu roh. Sumbernya tidak 2 roh, tapi 1 roh. Puji Tuhan. Ini saudaraku, dengan demikian nanti nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Tentang karunia-karunia roh. Puji Tuhan. Haleluya. Terus. Aku mau saudara-saudara. Aku mau saudara-saudara. Terus. Supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu mengetahui kebenarannya. Saya dan saudara mengetahui kebenarannya. Singkatnya, Tuhan di sini kita perhatikan, Tuhan mendambakan supaya kita semua mengetahui dengan jelas kebenaran tentang karunia-karunia roh. Tuhan mendambakan supaya umat Tuhan, dan terkhusus kita semua yang hadir pada malam ini, mengetahui kebenaran tentang karunia-karunia roh. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berharap, Tuhan mendambakan supaya kita semua betul-betul mengetahui kebenaran tentang karunia-karunia roh. Lebih rinci kita temukan pada ayat yang kedua. Kamu tahu ya, bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah. Sebelum kamu mengenal Allah, terus kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Iya. Terus, terima kasih.
Sebelum bangsa kafir mengenal Tuhan dengan benar, saudara, tanpa sadar, tanpa berpikir panjang, bangsa kafir diseret kepada berhala-berhala yang bisu. Tanpa sadar, tanpa berpikir panjang, diseret kepada berhala-berhala yang bisu. Puji Tuhan, haleluya. Sehingga bangsa kafir, bangsa yang di luar Tuhan, betul-betul hidup di dalam penyembahan berhala, diseret kepada berhala-berhala yang bisu. Pendeknya saudaraku, bangsa kafir hidup di dalam penyembahan berhala. Demikianlah keadaan dari bangsa kafir sebelum mengenal Allah dengan benar. Amin. Dengan mudah sekali diseret kepada penyembahan berhala. Menyembah berhala yang bisu. Puji Tuhan. Nanti kita akan melihat mengapa hal itu bisa terjadi. Mengapa bangsa kafir, bangsa yang di luar Tuhan, tanpa berpikir panjang, tidak sadar, mudah sekali diseret kepada penyembahan berhala, menyembah berhala yang bisu. Kenapa? Puji Tuhan. Haleluya. Betul-betul dari sinilah kita bisa melihat atau menyadari bahwa bangsa yang di luar Tuhan terlalu lemah. Tidak ada daya. Sehingga saudaraku tanpa pikir panjang, tanpa eling-eling ingat Tuhan, mudah diseret kepada penyembahan berhala. Sehingga menyembah berhala bisu. Berhala bisu loh saudara. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita lihat sejenak satu ayat, 1 Tawarik pasal 16 ayat 26. 1 Tawarik 16 ayat 26. Baca. Demikian firman Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 26. Baca. Tuhanlah yang menjadikan langit. Puji Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Jadi Allah dari bangsa kafir adalah berhala. Namun demikian bangsa kafir tidak memahami. Sesungguhnya Tuhanlah yang menjadikan langit. Tuhanlah yang menjadikan bumi. Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di kolong langit di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Sekalipun bangsa Israel menyembah berhala, mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menjadikan langit. Tuhanlah yang menjadikan bumi. Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu yang ada ini. Bahkan manusia bernapas. Tuhan yang menjadikannya, amin. Tetapi bangsa kafir, bangsa yang di luar Tuhan tidak menyadarinya. Sehingga bangsa kafir betul-betul hidup di dalam penyembahan berhala, menyembah berhala yang bisu. Mereka tidak sadar. Sesungguhnya Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, tanpa sadar. Berarti betul-betul, saudaraku, bangsa kafir, bangsa di luar Tuhan itu lemah, tidak berdaya. Maka kalau hari ini kita berada di dalam rumah Tuhan, berada di tengah-tengah pembubaran panitia Natal 2020, jelas, karena kemurahan hati Tuhan. Kita berada di dalam pengaruh Roh Allah yang besar karena kemurahan hati Tuhan. Puji Tuhan. Bukan suatu kebetulan saudara. Mazmur 115. Jadi bangsa kafir, bangsa di luar Tuhan begitu lemah. Dan tanpa sadar, tanpa berpikir panjang diseret kepada penyembahan berhala. Puji Tuhan. Mazmur 115 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemuliaan hanya bagi Allah. Sebetulnya begitu sebetulnya. Tetapi bagaimana lagi mau dikata, bangsa kafir sudah diseret kepada penyembahan berhala, mau bilang apa lagi? Tanpa sadar. Di luar kesadaran. Ayat 2. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, Bangsa di luar Tuhan, bangsa kafir, terus di mana Allah mereka? puji Tuhan. Bangsa kafir
sama sekali tidak mengenal Allahnya Israel. Itu terbukti dari pernyataan mereka. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Hanya besar. Jadi betul-betul bangsa kafir, bangsa yang di luar Tuhan, tidak mengenal Allahnya Israel. Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Lanjut, loncat saja ayat 4 sampai dengan ayat 7. Berhala-berhala mereka adalah perak Ya. dan emas. Berhala bangsa-bangsa yang di luar Tuhan adalah berhala perak dan emas. Terus Buatan tangan manusia. buatan tangan manusia. Jadi yang disembah adalah hasil karya dua tangan manusia. Bahkan hasil tangan manusia sendiri. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ini juga bisa berbicara tentang sibuk dengan pekerjaannya. Sibuk dengan perkara lahiriah. Itu juga penyembahan berhala, saudara. Kalau meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena kegiatan dua tangan, itu merupakan penyembahan berhala. Dan kalau umat Tuhan, anak orang Kristen sibuk dengan pekerjaan dua tangannya, itu yang menyebabkan dia jauh dari Tuhan. Itu yang menyebabkan dia tidak mengenal Tuhan tanpa sadar. Dia ada dalam kelemahan dan diseret untuk menyembah berhala bisu. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. 5 sampai 7. Mempunyai mulut Lihatlah, tetapi tidak dapat berkata-kata. Lihatlah berhala bangsa kafir. Mempunyai mulut tidak dapat berkata-kata. Terus Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat loh saudara. Betul-betul bisu saudara. Terus Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mempunyai mendengar. telinga tetapi tidak dapat mendengar saudara. Terus Mempunyai hidung tetapi tidak kemudian dapat mempunyai mencium. hidung tetapi tidak dapat mencium. Terus Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. tidak dapat meraba-raba. Terus Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Terus Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. lalu tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Inilah berhala bisu. Tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Jelas bahwasanya berhala-berhala bangsa-bangsa, berhala dari bangsa kafir adalah berhala bisu. Itu yang disembah mereka. Berhala bisu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Apa buktinya tidak bisa berbuat apa-apa? Lihat, perhatikan. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Beda dengan Allahnya Israel. Betul-betul. Betul-betul setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia, melainkan terlaksana berhasil apa saja yang kau disuruh dikehendakinya. Berarti hidup. Allah bangsa Israel hidup. Supaya kita hidup. Puji Tuhan. Kemudian mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Ini sangat mengerugikan penyembah-penyembah berhala. Manakala dia dalam kesesatan di jalan, berhala tidak bisa menuntun dia dalam terang. Tidak bisa menuntun dia dalam terang. Ini kerugian yang besar sebetulnya yang akan dialami oleh bangsa di luar Tuhan. Bangsa yang menyembah berhala. Tidak pernah berhala bisa menuntun orang-orang yang sesat di jalan. Punya mata tidak bisa melihat. Sehingga mereka yang menyembah berhala tersesat. Selain itu juga, mereka yang menyembah berhala ada di dalam gelapnya dosa. Tidak punya mata, gelap dosa. Amin, saudaraku. Kemudian mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Ini juga merugikan bangsa-bangsa yang menyembah berhala itu sendiri. Manakala di dalam kesesakan, manakala di dalam kesusahan, di dalam kesulitan yang sangat menghimpit, kepada siapa dia mau teriak? Kepada siapa dia mau teriak? Persoalan yang begitu rumit, dia mohonkan kepada berhala. Tapi berhalanya punya telinga tidak bisa mendengar.
Ini kerugian besar loh saudaraku kalau hidup dalam penyembahan berhala. Kalau kita juga mempertuhankan uang, uang juga tidak punya telinga untuk secepatnya menjawab segala persoalan kita. Jadi rugi sebetulnya menyembah berhala. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita menyembah Allah yang hidup. Segala doa permohonan teriakan kita naik kepada Tuhan dan Dia mendengar dan menjawab. Amin. Kemudian penyembah berhala orang bangsa kafir berikutnya mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Ini juga suatu kerugian yang besar. Manakala kita ada dalam penyembahan, bagaikan asap dupa naik ke hadirat Tuhan, tetapi semuanya itu sia-sia. Lutut sudah melecut, lutut sudah lecet-lecet, tetapi tidak ada artinya. Bagaikan asap dupa naik di hadirat Tuhan, tapi tidak ada artinya. Kaki sudah bengkak-bengkak, menyembah berjam-jam, tidak ada artinya. Karena berhala tidak bisa mencium asap dupa kemenyan. Itu saudaraku. Paham? Puji Tuhan. Kemudian mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Kita kan butuh uluran dua tangan Tuhan. Uluran tangan yang berkuasa. Uluran tangan yang penuh kasih. Uluran tangan yang penuh pertolongan. Kita butuh. Tetapi berhala punya tangan tidak bisa meraba, tidak bisa menyentuh kedalaman hati kita masing-masing, tidak mengerti perasaan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian berhala juga mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Nah ini juga suatu kerugian yang besar. Allah kita Allah yang besar, Dia imam besar agung, dia juga gembala agung. Apa buktinya dia gembala agung? Dia berjalan di depan menuntun kawanan dombanya. Sehingga domba-domba mengikuti gembala agung. Dia juga imam besar yang sudah meninggalkan teladan bagi kita. Untuk itulah kita dipanggil supaya kita mengikuti jejaknya. Tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah. Kita ikuti dengan tepat dan benar. Manakala kita mengikuti tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah itu dengan tepat dan benar. Pada saat itu juga dosa rontok. Musuh kalah. Tapi berhala tidak. Rugi sekali kalau kita di luar Tuhan. Bersyukur malam ini kita ada dalam Tuhan, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, berhala berikutnya tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Jelas, berhala orang bangsa kafir, bangsa-bangsa di luar Tuhan adalah berhala bisu. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, saya jadi teringat sedikit ketika zamannya Raja Ahab, bangsa Israel berlaku timpang, berarti pendiriannya tidak kuat, kemudian bercabang hati, sama dengan mendua hati, karena pada akhirnya, oleh karena Ahab dan Isabel, banyak nabi-nabi, serta umat Israel, jatuh dalam penyembahan berhala, secara khusus menyembah Baal. Puji Tuhan. Sehingga sebagai seorang hamba Tuhan, Elia sangat sakit hatinya. Hatinya pilu melihat umat itu, Dia tinggal satu-satunya nabi yang bertahan, berpihak kepada Tuhan. Sehingga oleh karena itu, dia menantang semua nabi-nabi Baal termasuk nabi-nabi Asyera. Puji Tuhan. Ketika mereka akan mempersembahkan korban persembahan, kalau Tuhan itu menjawab dengan api, itulah Allah yang harus disembah. Elia menyatakan itu. Rupanya mereka mau menyanggupinya. Lalu, saudara, nabi-nabi Baal itu mempersembahkan korban. Lembu, sapi, membuat mezbah lalu dipersembahkan di atas mezbah. Kemudian
sesudah mempersembahkan potongan lembu itu di atas mezbah, mereka mohon, Baal, datanglah, bakarlah dengan apimu, Baal. Sampai tengah hari, dari pagi sampai tengah hari, mereka memohon, Baal, mana apimu, bakar ini. Ayo habisi, jilat habis, makan habis. Itu potongan lembu. Makan habis, itu kayu api. Makan habis, itu tanah. Makan habis, itu air yang ada dalam paritnya. Makan habis, itu batu. Baal. Setelah tiba tengah hari, tawalah Elia. Ayo, panggil lagi lebih keras. Mungkin dia lagi tidur toh. Ayo, panggil lagi. Mungkin dia bepergian. Atau dia sedang melamun. Ayo, panggil keras-keras. Dia sudah tidak tahan diri. Sudah marah, dia ecek saja. Ayo, panggil terus. Lagi tidur kali. Lagi bepergian ke pasar belanja sayur, cabai, keriting. Bawang, tomat, cabai. Sampai akhirnya tindakan pertama, berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah itu. Juga tidak didengar, api pun tidak menjilat. Lalu kemudian, yang terakhir kali, saudara, mereka mengambil pedang mereka mengambil ujung tombak mereka, menore-nore daging mereka, menyiksa diri mereka. Toh juga api tidak menjilat. Toh juga api tidak segera membakar habis korban persembahan. Sampai pada titik tertentu, klimaksnya, nabi-nabi Baal itu kerasukan setan. Itu loh ujung-ujungnya, kalau menyembah berhala, mudah sekali kerasukan setan. Dari situlah kita mengetahui, kalau orang Kristen benar-benar dalam penyembahan berhala, mudah kerasukan setan. Apa tanda pertama? Pertama-tama menyusahkan dirinya, lari sana, lari sini. Tidak tenang. Yang kedua, menyakiti diri sendiri, menyusahkan dirinya sendiri. Berkat Tuhan yang memberi kaya, saudara. Jangan bikin diri susah, saudara. Dan yang terakhir klimaksnya adalah sampai akhirnya kerasukan setan. Tetapi pada saat giliran daripada Nabi Elia mempersembahkan korbannya, dia memanggil Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel, Allah yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tidak pakai lama. Api turun dari Allah. Api Tuhan turun dari sorga. Mencilat korban bakaran, mencilat kayu api, mencilat batu yang ada di situ, mencilat tanah itu, mencilat sekeliling air di parit yang ada. Allah Israel, Allah yang berkuasa. Allah Israel, Allah yang hidup. Dia layak untuk disembah. Dia menjawab segala doa. Dia menjawab segala permohonan. Dikala kita dalam kesusahan hati seperti Elia, Tuhan jawab kesusahan hati. Sampai akhirnya umat itu kembali dalam terang, punya mata. Kembali lagi punya dua tangan melayani Tuhan. Kembali menggunakan dua kaki untuk mengikuti jejak salib Kristus. Itu loh saudara. Itu saudara. Dapat dipahami saudaraku. Sebab itu, sekali lagi saya sampaikan, bersyukur saudara yang mempunyai dua tangan 10 jari, diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Itu bukan suatu keterpaksaan, tetapi kemurahan hati Tuhan bagi kita semua. Kita sudah mengerjakan PPT tanggal 28, 29, 2020. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita gunakan dua tangan 10 jari. Kita gunakan dua kaki untuk mengikuti jejak Kristus. Semua karena kemurahan Tuhan. Hati pikiran kita serahkan segenap hati kita kepada Tuhan. Hanya bagi Dia, bukan untuk yang lain. Amin, saudaraku.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Intinya berhala-berhala bangsa-bangsa adalah bisu, dengan kata lain tidak dapat menjawab doa dan seruan. Sia-sialah, sia-sia. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 115 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya, Seperti itulah jadinya orang-orang Ya. yang membuatnya ya. Jadi, ya terus, dan semua orang yang percaya kepadanya. seperti itulah jadinya orang yang menyembah berhala tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan orang yang tidak hidup di dalam roh Allah. Tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau atau mendambakan, mengharapkan, betul-betul mengharapkan supaya kita semua mengetahui tentang karunia-karunia roh. Supaya kita jangan lemah, tidak berdaya. Kalau kita menuruti daging, lemah, tidak berdaya. Tanpa sadar diseret kepada penyembahan berhala, menyembah berhala bisu. Jadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, tanpa terkecuali sampai kepada umat Tuhan, mau tidak mau harus penuh dengan Roh Kudus. Supaya jangan lemah, tidak berdaya. Supaya jangan mudah diseret kepada penyembahan berhala. Berhala-berhala bangsa-bangsa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kembali untuk memperhatikan 1 Korintus 12 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Iya. Karena itu, saudara, tadi ayat 1 supaya kamu mengetahui kebenarannya tentang karunia roh. Itu ayat 1. Ayat 2, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala bisu. Lalu pada ayat yang ketiga, perhatikan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Tuhan mau supaya kita semua tahu tentang karunia roh. Rasul Paulus juga mau meyakinkan kita semua. Amin. Supaya kita betul-betul hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan tadi. Amin. Terus, Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah iya, dapat berkata terkutuklah Yesus. terkutuklah Yesus. Terus, Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku tidak ada yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan menyembah Tuhan Allah yang hidup. Terus, selain oleh kalau Roh dia Kudus. tidak penuh Roh Kudus. Camkanlah apa yang Tuhan sampaikan malam ini. Amin, saudaraku. Jadi sekali lagi saya sampaikan dengan tandas. Perlu untuk diketahui, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Pendeknya, seorang hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus tidak pernah mengutuki Yesus, sekalipun harus sangkal diri pikul salib, sekalipun harus banyak berkorban di tengah ibadah dan pelayanan. Tidak akan pernah mengutuki Tuhan, tidak akan pernah mempersalahkan Tuhan, tidak akan pernah menyesal ikut Tuhan, apapun yang terjadi. Itu loh kalau sudah penuh dengan Roh Kudus. Tidak pernah menjadi menyesal sebagai orang Kristen. Kemudian, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus, Roh Allah yang suci sempurna itu, saudara. Berarti seseorang akan menyangkali Tuhan jikalau ia tidak penuh dengan Roh Kudus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang kedua tadi, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku bahwasanya Yesus adalah Tuhan sesembahan kita selain oleh Roh Kudus. Tetapi oleh Roh Tuhan itu membawa kita kepada penyembahan yang benar, menyembah Allah yang hidup. Tetapi kalau kita tak hidup tanpa Roh, maka disitulah kita akan menyangkali Tuhan. Tidak akan pernah mengakui Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Sebab itu pada ayat 1 Korintus 12 ayat 1, Tuhan mau supaya kita semua mengetahui kebenaran tentang karunia-karunia Roh. Jadi yang melayani Tuhan, khususnya kebaktian Natal PPT, wajib penuh dengan Roh Kudus, saudara.
Wajib. Jangan hanya turuti keinginan daging. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami ya. Haleluya. Puji Tuhan. Berarti seseorang akan menyangkali Tuhan jika ia tidak penuh dengan roh Allah yang suci. Pendeknya, tujuan penuh dengan Roh Kudus supaya kita jangan mengutuki Tuhan. Tadi terkutuklah Yesus. Dan supaya jangan menyangkali Tuhan selain mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak menyangkali selain mengaku Yesus adalah Tuhan. Seringkali kita mengutuki Tuhan manakala menghadapi ujian. Menyesali diri sebagai orang Kristen karena pergumulan. Itu setara dengan dosa mengutuki Tuhan, saudara. Saudara jangan berpikir itu perkara biasa. Itu perkara yang heran luar biasa. Menyesal jadi anak Tuhan itu setara dengan dosa mengutuki Tuhan, saudara. Itu bukan perkara anggap enteng loh, saudara. Itu perkara yang luar biasa itu. Dosanya bukan dosa biasa itu, saudara. Menyesal saya jadi suamimu. Menyesal saya jadi istrimu. Itu setara dengan dosa mengutuki. Kalau hal itu sempat terlontar tercetus dari mulut malam ini, ayo saya himbau, kita bersama-sama mengakui dosa, mengakui kesalahan, penyembahan berhala di masa lalu, amin. Menyesal saya jadi anakmu, menyesal engkau jadi orang tuaku, mertuaku, menantuku. Sama dengan mengutuki Tuhan. Nah ini sudah jelas, tidak penuh dengan Roh Kudus. Walaupun engkau berkata engkau penuh dengan Roh Kudus. Buahnya itu loh. Dari situ kita tahu dia penuh Roh Kudus apa tidak. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kalau penuh dengan Roh Kudus tidak akan pernah menyangkali Tuhan Yesus. Selain mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Allah sesembahan yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Allah yang berkuasa Tuhan dan Juru Selamat. Berarti saudara dapatlah kita melihat intinya, berarti tanpa Roh Kudus, seseorang akan menyangkali Tuhan, sekalipun ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, saudara. Amin, saudaraku. Pendeknya anak-anak Tuhan teramat lebih hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Harus penuh dengan Roh Kudus. Supaya berada di dalam pengaruh yang besar dari roh Allah yang suci itu sendiri. Kita semua harus berada dalam pengaruh dari Roh Allah itu sendiri. Jangan pengaruh dari daging. Harus pengaruh yang besar dari Roh Allah itu sendiri. Sehingga di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang pekerja Tuhan, tidak mengutuki Tuhan, tidak menyesal, dan tidak menyangkali Tuhan. Sebaliknya mengakui Yesus adalah Tuhan. Apapun yang terjadi, makan tidak makan, itu loh kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ayo. Semua penuh dengan Roh Kudus. Tidak boleh lagi turuti hawa nafsu daging, saudara. Tidak boleh lagi turuti hawa nafsu daging, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Lihatlah apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Teristimewa Simon Petrus. Ternyata melayani Tuhan belum penuh dengan Roh Kudus. 12 murid yang pada akhirnya disebut 12 rasul, ternyata sebelum Yesus mati dan bangkit belum penuh dengan Roh Kudus. Jadi pengalaman kematian kebangkitan ini meterai. Amin, saudaraku. Matius pasal 26. Ayat 69 sampai 74.
Demikian firman Tuhan. Ya. Petrus menyangkal Yesus. Nah, Tuhan. Petrus mewakili 12 murid. Lihatlah. Baca. Sementara itu Petrus duduk di luar di Ya. halaman. Ya. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Ya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Kamu kan selalu bersama dia toh. Apa jawab Petrus kepada hamba perempuan itu? Terus? Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Ya. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Tidak penuh Roh Kudus. Terus? Itu yang pertama. Terus? Ketika ia pergi ke pintu gerbang. Kemudian untuk yang kedua kali pergi ke suasananya ada di pintu gerbang. Terus? Seorang hamba lain melihat dia dan berkata, pintu gerbang mahkamah agama loh, saudara. Bait Allah, mahkamah agama. Terus seorang hamba lain melihat dia terus dan berkata terus kepada orang-orang yang ada di situ. Terus? Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Terus? Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Untuk yang kedua kali, terus? Aku tidak kenal orang itu. Aku tidak kenal orang itu. Dengan bersumpah. Ayat yang ke-73 sampai 74, terus? Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus Ya. dan berkata, Ya. Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Ya. Itu nyata dari bahasamu. Dari bahasamu, dialek bahasamu. Di Tuhan. Di mana kita berada, seperti itulah dialek kita. Kalau kita ada di dalam kasih Allah, bahasa kita juga kasih Allah. Bahasa kasih. Kalau kita ada di luaran sana, bahasa kita juga luaran sana. Saudara. Tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Amin. Itu akan nyata dalam kasih. Pernyataan, ungkapan kata, kalimat. Penuh dengan kasih. Puji Tuhan, ini tambahan sedikit saja. Terus? Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Ya. Aku tidak kenal orang itu. Untuk yang ketiga kali, aku tidak kenal orang itu. Terus? Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Singkatnya, tulis saja. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Penyangkalan yang pertama ayat 70. Pada saat itu Petrus berkata, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Berarti sudah tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Banyak juga umat Tuhan sidang jemaat. Banyak juga imam-imam pelayan Tuhan sudah tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Menghindar dari kesusahan. Kalau orang menghindar dari kesusahan, itu penyangkalan yang pertama terhadap salib Kristus. Jangan coba-coba, saudara. Supaya nanti penyangkalan itu tidak memuncak. Merugikan diri sendiri nanti. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jelas, sudah tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Jelas itu menunjuk orang yang punya mata tetapi tidak melihat. Punya telinga tetapi tidak mendengar. Tidak dengar-dengaran. Puji Tuhan. Jadi tidak dengar-dengaran itu penyangkalan yang pertama, saudaraku, terhadap salib. Puji Tuhan, ayo belajar dari apa yang sudah kita terima dari Tuhan malam ini, saudara. Jangan hanya ilmu pengetahuan tapi tidak jadi praktek. Penyangkalan yang kedua dari Simon Petrus ayat 72. Petrus berkata, aku tidak mengenal orang itu. Sama dengan tidak mengakui keberadaan Tuhan Yesus. Jelas itu menunjuk orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Kalau tidak mengakui keberadaan Tuhan, berarti mengandalkan manusia dan kekuatannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi diawali dengan kata bersumpah. Sebetulnya tidak perlu bersumpah. Kalau ya, di atas segala, ya di atasnya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu anak setan. Dan dia berada di bawah hukum Taurat. Itu orang yang bersumpah. Kemudian penyangkalan yang ketiga. Penyangkalan Petrus yang ketiga, ayat 74. Petrus berkata, aku tidak kenal orang itu. Petrus kembali tidak mengakui keberadaan Tuhan.
Namun diawali dua kata. Diawali dengan dua kata. Yaitu mengutuk dan bersumpah. Mengutuk dan bersumpah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Penyangkalan yang pertama, ketiga, Simon Petrus kembali berkata, aku tidak mengenali dia. Tetapi diawali dengan kata yang pertama mengutuk, kata yang kedua bersumpah. Puji Tuhan. Kesimpulannya saudara, mengutuk jelas itu menunjukkan bahwa Simon Petrus belum penuh dengan Roh Kudus. Tadi sudah saya sampaikan di atas tadi, 1 Korintus 12 bukan? Kalau orang penuh dengan Roh Kudus, tidak mungkin dia mengutuki Tuhan. Kemudian bersumpah, menunjukkan bahwasanya Simon Petrus berada di bawah hukum Taurat. Sesuai dengan Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Tidak perlu bersumpah. Pegang sumpahmu di hadapan Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau bersumpah, masih berada di bawah hukum Taurat. Bisa mengerti itu. Jangan melamun. Engkau tadi memimpin pujian supaya berkobar-kobar. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Jadi mengutuki, menunjukkan bahwa Simon Petrus belum penuh dengan Roh Kudus. Bersumpah, menunjukkan bahwasanya Simon Petrus berada di bawah hukum tahu. Tidak usah ragu, yakin saja. Ini bukan ajaran sesat, yakin saja. Sudah diteliti, sudah dipelajari di kaki salib. Di Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, terkait dengan dua ini, sudah terbukti dia belum penuh Roh Kudus, dan dia masih berada di bawah hukum Taurat. Sekalipun sudah bersama-sama dengan pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tapi ternyata manusia lamanya masih dipertahankan. Hukum lamanya masih dipertahankan. Sudah ikut Tuhan loh saudara. Tidak sedikit pelayan Tuhan seperti itu saudara. Kalau itu tabiat orang tuamu jangan pertahankan saudara. Kalau sudah ikut Tuhan melayani Tuhan, amin. Puji Tuhan. Nah terkait dengan dua kata tadi, kita sambungkan langsung dengan pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma sebagai jawabannya. Roma pasal 8. Tubuh Kristus itu adalah tabernakel sejati. Firman Allah sempurna, perjanjian lama, perjanjian baru, kaki tangan Tuhan itu terkait satu sama sekali, satu dengan yang lain. Roma pasal yang ke-8, ayat 1 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Hidup oleh Roh. Hiduplah oleh Roh Tuhan. Amin. Hiduplah oleh Roh Tuhan. Amin. Sidang jemaat Malaysia di Badung, hiduplah dalam Roh Tuhan. Umat Tuhan yang senantiasa mengikuti tekun untuk memberikan dirinya tergembala lewat live streaming GPT Betani Sarana Cilegon, hiduplah di dalam Roh Tuhan. Amin. Kita semua hidup dalam Roh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau benar-benar Simon Petrus dan murid-murid mengikuti Kristus dengan baik, tidak lepas dari penghukuman. Tidak ada penghukuman. Ayat yang kedua sampai 3. Roh yang memberi hidup Ya, Roh yang memberi hidup. telah memerdekakan kamu dalam Kristus Ya, dari hukum dosa dan hukum maut. terus Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat hukum Taurat. Terus karena tak berdaya oleh daging tidak berdaya terhadap daging, lemah karena daging. Terus telah dilakukan oleh telah Allah dilakukan oleh Allah. Apa yang dilakukan Allah? Bagian B. Terus dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam Anaknya. daging.
Anaknya, pribadi Kristus, terus dalam Yang daging, terus yang serupa dengan daging ya, yang dikuasai dosa karena dosa. terus Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam puji daging. Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, di sini dikatakan Roh Tuhan yang memberi hidup. Amin. Sebaliknya orang yang tidak memiliki Roh Tuhan, ia mati. Walaupun hidup. Sama dengan, berarti dia hidup menurut daging. Sama dengan berhala bisu, tidak dapat berbuat apa-apa. Dapat dipahami saudaraku. Roh Tuhan yang memberi hidup. Sebaliknya, saya balikkanlah kalau begitu. Kalau orang tidak memiliki Roh Tuhan, ia mati. Tidak hidup. Sama seperti berhala bisu. Paham ya? Sama dengan berhala bisu. Tidak hidup. Tidak bisa apa-apa. Dapat dipahami? Kemudian, di sini juga dikatakan dari ayat yang sudah kita baca, Roh Tuhan yang memerdekakan kita dalam Kristus. Berarti kalau tidak ada di dalam roh, tidak dikuasai oleh Roh Tuhan, hamba Tuhan tidak dikuasai oleh Roh Tuhan, dia tidak merdeka. Tetapi karena hamba Tuhan penuh dengan Roh Kudus, dia merdeka dalam Kristus. Dari hukum dosa dan dari hukum maut. Amin. Hukum dosa dan hukum maut sama dengan hukum Taurat. Jelas ya saudara? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sementara mereka yang berada di bawah hukum Taurat tidak berdaya oleh daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan-keinginannya yang jahat. Puji Tuhan. Sebaliknya, dengan Roh Tuhan, seorang hamba Tuhan dapat menyangkali dirinya. Dengan Roh Tuhan, seorang hamba Tuhan dapat memikul salibnya. Pribadi Kristus dapat memikul salib, menerima penghukuman atas dagingnya. Beda dengan orang yang belum penuh dengan Roh Kudus. Banyak menyangkali Tuhan. Banyak mengutuki Tuhan. Menyesal jadi anak Tuhan. Menyesal jadi hamba Tuhan hanya karena pergumulan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sehingga sekalipun seorang hamba menyangkali dirinya, memikul salibnya, ia tidak akan pernah mengutuk. Amin. Tanda bahwa ia penuh dengan Roh Kudus. Strip yang kedua, ia tidak akan pernah bersumpah. Tanda bahwa ia lepas dari hukum Taurat. Bebas dari hukum dosa dan hukum maut, hukum Taurat. Sama saudara, sama. Jadi 1 Korintus 12 ayat yang ketiga sama dengan Roma pasal 8 ayat 1 sampai 3. Hebatnya Rasul Paulus loh dalam hal menguraikan setiap pemberitaan firman yang disampaikan. Baik kepada 9 sidang jemaat, baik kepada 3 perorangan, termasuk jemaat Heber, orang Ibrani. Itu Tuhan. Begitu rupa dia menguraikan kalimat demi kalimat. Pemberitaan firman itu saling terkait. Hebatnya Paulus di situ. Tapi hebatnya Tuhan ada lagi. Tuhan bukakan firman-Nya dalam setiap pertemuan ibadah. Kasih karunia loh. Kasih karunia. Supaya kita mendapatkan pertolongan pada waktunya nanti. Puji Tuhan, kita bisa langkahi singa beruang. Kita langkahi ular. Kita langkahi orang-orang fasik. Di depan sudah menghadang langkah-langkah kita. Tidak jadi soal. Asal kita penuh dengan Roh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang keempat. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Tidak menyangkali orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tidak mengutuki Tuhan. Sekalipun harus menyangkal diri memikul salibnya. Amin, saudaraku. Amin. Tidak pernah bersumpah.
supaya pada akhirnya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Menyangkal diri, memikul orang yang penuh dengan Roh Kudus, menyangkal diri, memikul salib supaya tuntutan hukum Taurat tergenapi. Amin. Amin. Terus, Yang tidak hidup menurut daging, tidak hidup menurut daging. Itu yang penuh dengan Roh Kudus, tidak hidup menurut daging. Terus, tetapi menurut roh. sudah pastilah. Kalau penuh dengan Roh Kudus mampu menyangkali diri, mampu memikul salibnya, tidak mengutuki, tidak bersumpah. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tidak menyesali. Seringkali kita lupa diri. Sudah lewat masih diomongi saja. Masih ngoceh, ngomel. Seolah-olah bisa dengan menceritakan masa lalu wujud yang baru. Tidak bisa lah. Hanya Tuhan yang mengubahkan kita semua jadi baru. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak usah bersumpah, tidak usah mengutuki. Tidak usah menyesali. Kalau rambutmu sudah keriting, ya keriting aja, tidak usah menyesal. Mohon maaf ya yang tidak ada rambutnya. Tidak usah sampai bersumpah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi, saudara, lanjut ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, Hidup menurut daging belum tidak penuh dengan Roh Kudus, terus memikirkan hal-hal yang dari daging. Iya. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ia tidak pernah memikirkan hal-hal yang dari roh. Tidak memikirkan ibadah dan pelayanan. Tidak pernah memikirkan perasaan Tuhan. Selain hanya bersumpah dan mengutuki saja. Selain hanya memikirkan kepentingannya saja. Itu kan sama seperti berhala bisu. Tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya, bagian B. Mereka yang hidup menurut roh, Hidup menurut roh, penuh dengan roh Tuhan. Terus memikirkan hal-hal yang dari roh. memikirkan hal-hal yang dari roh. Memikirkan perkara di atas. Memikirkan perkara rohani. Memikirkan ibadah dan pelayanan. Memikirkan segala kegiatan roh. Memikirkan segala pekerjaan Tuhan. Hidup. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, hidup. Tidak diseret dengan berhala bisu. Kalau hidup menurut daging, berada di bawah hukum Taurat. Sementara hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan, lemah terhadap daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, sekali lagi saya sampaikan dengan tanda Simon Petrus masih mengutuk dan bersumpah. Itu tanda bahwa ia belum penuh dengan roh Allah yang suci itu. Puji Tuhan. Nah, kita lihat ciri-ciri daripada Simon Petrus. Belum penuh dengan Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Enak ya. Puji Tuhan. Enak kita punya pengertian dari surga. Matius 26. Injil Matius 26. Ayat 74. Puji Tuhan. Haleluya. Sekalipun suara saya keras, tetapi tidak mempengaruhi keinginan kita untuk terus dengar firman ya. Amin. Dengan rendah hati. Bukan berarti saya ngamuk, tidak. Memang itulah yang Tuhan sudah percayakan. Puji Tuhan, seperti militer. Kalau saudara melihat saya seperti militer, katakan aja, oke lah, amin. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Matius 26 ayat 74 sampai 75. Demikian firman Tuhan. Lihat ciri-ciri hamba Tuhan belum penuh Roh Kudus. Jadi tidak semua hamba Tuhan ternyata penuh dengan Roh Kudus. Saya berani berkata, karena ada ayatnya. Belum semua hamba Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Saya berani berkata, ada ayatnya. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya. Baca ayat 74 sampai 75. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, Ya, aku tidak kenal orang itu. terus Dan pada saat itu berkokoklah ayam. setelah menyangkali Yesus sebanyak 3 kali, barulah berkokoklah ayam. Lalu sesudah berkokok itu apa maksudnya? Harus diceritakan ayam berkokok. Ya berkokok ya harusnya berkokok saja.
Tetapi kok diceritakan ayam berkokok? Sesudah menyangkali Yesus banyak 3 kali. Ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Iya, barulah Simon Petrus teringat dengan segala perkataan-perkataan Tuhan kepada dia. Setelah menyangkali 3 kali Yesus Kristus, ayam berkokok, sesudah ayam berkokok, barulah dia menyadari, barulah dia teringat. Nasihat firman, peringatan firman, teguran firman, hajaran firman. Puji Tuhan. Jadi jangan anggap enteng didikan Tuhan, amin. Amin. Jangan putus asa dan kecewa apabila kita diperingatkannya. Marilah kita lihat peristiwa hajaran nasihat firman itu, peristiwa itu dalam Injil Matius 26 ayat 30 sampai 32 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Judulnya, Petrus akan menyangkal Yesus. Petrus akan menyangkal Yesus. Itu judulnya. Berarti itulah yang diucapkan Tuhan kepada Simon Petrus. Itu judulnya, berarti itulah isi dari ucapan Yesus kepada Simon Petrus. 30 sampai 32. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, Nyanyian pujian, terus pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. ke Bukit Zaitun. Puji Tuhan. Nanti buah zaitun diperas di sana supaya ada pengurapan, saudara. 31, Maka berkatalah Yesus kepada mereka, terus malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. akan tergoncang imanmu karena aku. Mengapa Tuhan berkata? Terus, Sebab ada tertulis, nah ini ada tertulis, berarti dia mau menggenapi firman. Kita semua belajar menggenapi firman, saudara. amin. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Terus, Aku akan membunuh gembala ya, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, Sesudah aku bangkit dari mati, terus aku akan mendahului kamu ke puji Galilea. Tuhan. Singkat kata, di sini kita melihat Yesus menceritakan bahwa ia akan diserahkan dan mati terbunuh di kayu salib untuk menggenapi firman para nabi. Oleh karena itulah, iman dari murid-murid akan terguncang. Dan itu dijelaskan secara gamblang. Dijelaskan dengan gamblang, saudara. Itulah nasihat firman Tuhan, didikan firman kepada Simon Petrus dan rasul-rasul lain, 12 murid lain. Ayat 33. Petrus menjawabnya, Terhadap nasihat firman, didikan salib, apa respon Simon Petrus? Terus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, ya, aku sekali-kali tidak. jawab Simon Petrus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Simon Petrus pasang dada. Simon Petrus mengandalkan manusia dan kekuatannya. Simon Petrus adalah manusia daging. Simon Petrus tidak memperhatikan nasihat firman. Simon Petrus menganggap enteng didikan Tuhan. Dia belum penuh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Ayat 34 sampai 35. Yesus berkata kepadanya, Ya, aku berkata kepadamu, ya. sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Iya. Terus, Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. terus Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. mendengar seruan pernyataan daripada Simon Petrus dengan spontan. Sontak saja Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, inilah ayam berkokok tadi yang diingat oleh Simon Petrus. Namun sekalipun Yesus untuk yang kedua kali dengan tegas menyatakan suatu fakta yang akan terjadi, namun anehnya Petrus ini kembali berkata kepada Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Termasuk 11 murid yang lain. Betul-betul 12 murid ini hamba Tuhan yang belum penuh dengan Roh Kudus. Masih mengandalkan manusia dan kekuatannya.
masih hidup menurut hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Loh, sudah dikasih nasihat firman untuk yang pertama. Simon Petrus tetap berkata, imanku tidak terguncang. Mendengar itu, kagetlah Tuhan Yesus, lalu dikatakan kembali, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu kejadian itu sudah terjadi. Peristiwa itu sudah terjadi tadi. Itu sebabnya setelah ayam berkokok, barulah dia sadar bahwa firman Tuhan Yesus Kristus yang benar. Kita banyak salah kalau kita mengandalkan manusia daging tanpa roh Tuhan. Tanpa roh Tuhan kita banyak kali salah. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita akan meliput kalimat imanmu akan bergoncang. Tapi itu sebetulnya itu hal yang diizinkan Tuhan. Akan terjadi, imanmu akan tergoncang. Jadi kalimat ini kita sambungkan, kita kaitkan dengan Injil Lukas 22. Lihat. Imanmu akan bergoncang. Kalimat ini kita lanjutkan ke Injil Lukas pasal 22 ayat 29 pun boleh, 28. Tapi fokus kita 31 32, tapi kita akan membaca 28 mulai, baca. Percakapan waktu perjamuan malam. Ini sama ya, peristiwa ini. Sama. Ayat 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Ini juga rupanya yang diucapkan oleh Yesus pada waktu perjamuan malam itu. Kamulah yang akan tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Sangkal diri, pikul salib. Ayat 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Ya. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kerajaan sorga itu bukan terdiri dari perkataan. Tetapi untuk sampai kepada kerajaan sorga, kita harus melewati sengsara salib. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kisah Rasul. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Supaya apabila kita sudah melewati sengsara salib itu, pencobaan itu, maka kita layak untuk duduk di atas 12 tahta, selanjutnya menghakimi 12 suku Israel. 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. Ya, berada dalam kekekalan terus. Di dalam kerajaanku. Ya. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Barulah perhatikan 31, 32. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu. Jadi ketika Yesus ditangkap, diserahkan untuk mati, terbunuh di kayu salib, sebetulnya iman mereka tergoncang. Tetapi rupanya kalau kita baca ayat 31 ini, rupanya itu terjadi atas seizin Tuhan. Karena di sini setan menuntut untuk menampi Simon Petrus seperti gandum. Jadi Tuhan izinkan terjadi. Tetapi sekalipun kita mengalami sengsara karena salib, aniaya karena firman, lihat ayat 32 terus. Tetapi aku telah berdoa untuk Tetapi engkau. sebagai imam besar, dia tetap berdoa untuk kita manakala harus menyangkal diri dan memikul salib. Manakala kita berada dalam segala kelemahan. Amin. Manakala dalam segala penindasan. Amin. Terus. Supaya imanmu jangan gugur. Supaya iman boleh bergoncang. Tetapi Yesus berdoa supaya iman kita jangan gugur. Amin. Jadi sama tuh. Sama bukan? Amin. Sama bukan? Amin. Sama. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Berterima kasih pada Imam Besar Agung yang telah melayani berdoa dan memperdamaikan dosa kita. Supaya iman kita jangan gugur, Imam Besar Agung tetap mendoakan kita. Kita tidak akan mungkin bisa melewati sengsara salib dengan 100% tanpa pertolongan Tuhan.
Tetapi kita mampu melewati manakala karena imam besar senantiasa berdoa untuk kita semua. Amin. Jadi bukan lagi dengan kekuatan kita, supaya iman kita jangan gugur. Kemudian baca terus. Dan engkau, Dan engkau Simon Petrus, dan engkau Daniel Setohang, dan engkau pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam yang sudah melayani kebaktian Natal PPT, pengajaran pembangunan tabernakel. Perhatikan baik-baik. Dan engkau sidang jemaat GPT Betania Sarana Cilegon, sidang jemaat Malaysia dan Bandung, dan engkau yang tekun memberikan dirimu digambalakan lewat live streaming dalam negeri, luar negeri. Terus, jikalau engkau sudah insaf, menyadari sebagaimana tadi Simon Petrus menyadari setelah 3 kali menyangkal Yesus, lalu berkokoklah ayam. Sesudah berkokok ayam barulah dia teringat, menyadari. Terus, kuatkanlah saudara-saudaramu. Belajar dari pengalaman hidup supaya orang lain dikuatkan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Lihat ya, penampian yang dialami oleh Simon Petrus itu rupanya itu terkait erat supaya kita semua penuh dengan Roh Kudus. Saya ada alasan untuk mengatakan itu. Mari saja kita koreksi dalam Injil Matius pasal 3. Injil Matius pasal 3, itu judulnya Yohanes Pembaptis. Itu berbicara soal baptisan. Namun di situ ayat 1 sampai dengan ayat 12 itu berbicara soal baptisan. Baptisan yang pertama, baptisan air, baptisan Yohanes yang diproklamirkan oleh Yohanes. Lalu baptisan yang kedua itulah baptisan roh dan api yang diproklamirkan oleh Yesus lewat sengsara salib tadi. Paham, saudaraku? Amin. Baptisan air diproklamirkan oleh Yohanes Pembaptis. Itu berbicara soal pengalaman kematian untuk mengubur hidup yang lama, supaya kita hidup dalam hidup yang baru. Tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita juga harus melewati baptisan roh dan api yang diproklamirkan oleh Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Amin. Singkatnya, sebelum kita baca pada intinya 12, kita baca ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku membaptis kamu dengan air. Aku membaptis kamu dengan air, kata Yohanes, terus sebagai tanda pertobatan. itu tanda pertobatan. Berbicara pengalaman kematian dan kebangkitan. Tetapi syarat untuk masuk dalam baptisan air, bertobat 100%. Bukan 50%. Terus? Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, Ya. lebih berkuasa daripadaku. Ya. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Tidak layak untuk melepaskan kasutnya. Terus, perhatikan bagian B. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tuhan Yesus, kita harus memasuki baptisan roh dan api. Dan itu telah diproklamirkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itulah yang dialami oleh Simon Petrus. Dengan penyerahan diri Yesus untuk disalibkan di atas kayu salib, iman daripada murid-murid tergoncang. Tetapi rupanya itu terjadi atas seizin Tuhan, di mana setan menuntut Simon Petrus untuk menampi dia. Jadi terjadi atas seizin Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sengsara salib itu merupakan cara Tuhan supaya kita boleh melewati ujian. Amin, saudaraku. Amin. Itu cara Tuhan. Kita memang harus melewati itu, saudara. Amin. Itu harus kita lewati. Itu tampian atas seizin Tuhan. Tampian atas seizin Tuhan, saudara. Amin. Dan hari-hari terakhir ini, kita harus segera secepatnya masuk dalam penampian. Tuhan sedang membawa kita masuk dalam penampian. Amin. Supaya terjadi pemisahan. Di mana? Bagaimana pemisahan? Ayat 12, terus. Alat penampi sudah di tangannya. Tadi, saudaraku, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Terus ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Iya, jadi kalaupun terjadi tadi ujian itu atas seizin Tuhan.
Sebab di sini dikatakan Allah penampi sudah di tangannya. Berarti baptisan roh dan api itu adalah Tuhan yang proklamirkannya lewat sengsara salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Tapi tujuannya adalah terus Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung terus. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Lewat penampian inilah di sini kita bisa melihat bahwa Simon Petrus sudah penuh dengan Roh Kudus. Meterainya apa? Dia adalah pribadi gandum yang disimpan, dikumpulkan di dalam lumbung. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi baptisan air beda dengan baptisan roh dan api, saudara. Baptisan air itu berbicara soal pengalaman kematian Yesus supaya hidup lama itu dikubur. Selanjutnya dalam pelayanan ada dalam hidup baru. Tetapi setelah berada dalam suasana kebangkitan tidak berhenti sampai di situ. Harus juga masuk dalam baptisan roh dan api. Supaya terjadi pemisahan antara daging dengan manusia roh. Apa buktinya kalau kita sudah manusia roh? Bagaikan gandum yang dikumpulkan dalam lumbung. Sudah terpisah dengan debu jerami atau sekam. Sudah terbakar hangus oleh api Roh Kudus. Debu jerami, tabiat daging, sudah dibakar habis oleh api Roh Kudus. Jadi setelah melewati baptisan air masih ada baptisan roh. Dan api yang membakar debu jerami, itu sekam. Tabiat daging ini loh, dikuliti. Sesudah dikuliti, jadilah gandum yang dikumpulkan dalam lumbung. Itulah meterai bahwa seseorang sudah penuh Roh Kudus. Itulah Simon Petrus. Unik cara Tuhan untuk membawa kita supaya menjadi hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Paham ya saudara? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu kemudian sesudah kamu insaf, apa tadi dikatakan? Kuatkanlah saudara-saudaramu. Puji Tuhan. Kalau sudah insaf, dipenuhkan dengan Roh Kudus, materinya apa? Kita sudah gandum yang dikumpulkan dalam lumbung. Sudah lepas dari kulit sekam. Debu jerami sudah dibakar habis oleh api Roh Kudus. Sudah dibakar habis, saudara. Puji Tuhan. Kalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu, setuju? Lewat kebaktian PPT, kuatkan saudara-saudaramu. Amin. Puji Tuhan. Kalau begitu, kuatkanlah. Baik. Ibrani. Ini juga pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat Heber. Ayat 11. Terus baca. Ibrani 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Baptisan roh dan api itu tidak akan mendatangkan sukacita, saudara. Tabiat daging sudah dibakar kok, mana ada enaknya di situ. Tidak ada sukacita di situ. Tetapi harus terjadi dan kita alami masing-masing. Siapa yang mau penuh Roh Kudus? Lewati baptisan api dan Roh Kudus, baptisan roh dan api ya. Amin. Sakit, lebih sakit. Lebih sakit. Tapi terus Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. amin. Gandum dikumpulkan dalam lumbung. Terus Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. iya, memberikan damai yang sudah melewati baptisan roh dan api. Saya sudah insaf. Ayat 12 sampai dengan ayat 16. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Satu, kuatkanlah
tangan yang lemah dan lutut yang goyah, yang masih menghindar dari pekerjaan Tuhan, lari dari kenyataan hidup kaki. Kuatkan dia. B. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Ya, luruskan jalan bagi kakimu. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ikuti jalan raja. Terus, Sehingga yang pincang jangan terpelecok, ya, tetapi menjadi sembuh. maka orang yang pincang jangan terpelecok. Sebaliknya sembuh. Orang lain sembuh. Dimulai dari kita penuh Roh Kudus. Orang lain sembuh. C. Ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Terus. Dan kejarlah kekudusan. C. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Berarti damai sejahtera Kristus memerintah di hati, pikiran, perasaan, tubuh, jiwa, roh hidup kita. Amin. D. Kejarlah kekudusan. Jangan kejar kenajisan yang di sampingmu. Amin. Jangan kejar kenajisan yang ada di dalam niat-niat hati pikiranmu. Amin. Sebab Tuhan tahu semuanya. Tapi Tuhan memberi kesempatan supaya kita bertobat. Amin. Terus, Sebab tanpa kekudusan, ya, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. tanpa kesucian tidak ada seorang yang dapat melihat surga dan Tuhan Yesus di dalamnya, saudara. Walaupun engkau berkata, aku melihat Tuhan Yesus, oh, hatimu terseret kepada kenajisan di sampingmu. Bagaimana engkau berkata, aku melihat Tuhan Yesus? Walaupun saya tidak menghukum saudara, hati saya geli. Tapi Tuhan beri kesempatan, gunakan dengan baik. Terus, sudah A, B, C, D, E. Terus, Jagalah, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. iya, tetap bertahan dengan kasih karunia kemurahan Tuhan. Amin. Kalau kau diberi kesempatan untuk menikmati pembukaan rahasia firman, itu kasih karunia, bertahan. Amin. Apalagi kalau dipercaya melayani. Jangan kau anggap enteng. Sekali waktu semua akan ada waktunya, saudara. Ingat apa yang saya sampaikan ini. Semua ada waktunya. Amin. Puji Tuhan. Terus, Agar jangan tumbuh akar yang pahit. kalau kita jauh dari kasih karunia, pasti tumbuh akar pahit. Kebencian, iri hati, benci, dengki, itu akar pahit. Terus, Yang menimbulkan kerusuhan ya, dan yang mencemarkan banyak orang. lalu E, F. Terus, Janganlah ada orang yang menjadi cabul. jangan ada orang menjadi cabul. Terus, Atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. jangan melacur dalam kelimpahan di tengah ibadah. Sungguh-sungguh pikul salib. Sampai F. Itulah kehidupan yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Supaya orang lain tertolong. Amin, saudaraku. Kuatkanlah orang lain. Kalau engkau sudah insaf, penuh dengan Roh Kudus, materainya menjadi gandum yang dikumpulkan dalam lumbung, kuatkan orang lain. Itu tugas kita. Mengerjakan PPT tanggal 28, 29, 2 hari. Kuatkan hati orang lain. Itu tugas imam. Itu tugas hamba Tuhan. Bukan mau pamer-pamer. Unjuk gigi bukan, unjuk dada bukan. Supaya lihat hebat, tidak. Ini panggilan Tuhan Yesus. Untuk menguatkan sesama kita. Jangan dilemahkan dengan ketidaksucian itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Barulah kita akan melihat ayat-ayat terakhir 1 Korintus 12. Kembali kepada ayat semula. 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Ada rupa-rupa karunia. Boleh baca ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu Ya. bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah Ya. dapat berkata terkutuklah Yesus. Ya, tidak mungkin kalau kita penuh Roh Kudus, tidak mungkin mengutuki Tuhan. Biar sangkal diri pikul salib, tidak mungkin kutuki Tuhan. Tidak mungkin menyesal, walaupun rambutmu keriting, walaupun apapun yang terjadi di sekitarmu, tidak mungkin menyesal.
Terus, Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. iya, puji Tuhan, kita tidak mungkin menyangkali Tuhan selain mengakui Yesus adalah Tuhan kalau kita penuh Roh Kudus. Sebab itu Yesus dapat menyangkali dirinya karena dia penuh dengan Roh Tuhan. Ayat 4, Ada rupa-rupa karunia, ada rupa-rupa karunia, terus tetapi satu roh. tapi satu Roh. Karunia Roh Kudus itu banyak, tapi sekalipun banyak, sumbernya dari Roh yang satu dan yang sama. Terus Dan ada rupa-rupa pelayanan, jenis pelayanan, rupa pelayanan banyak, terus tetapi satu Tuhan. tapi tetap satu Tuhan walaupun jenis pelayanan banyak, Saudara. Terus Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, banyak terjadi banyak perbuatan ajaib, terus tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. tapi itu pekerjaan Allah bukan pekerjaan manusia. Jadi jangan kita sombong. Amin. Itu mengenai karunia-karunia Roh. Ayat 7, Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan Ya. bersama. intinya kepada setiap hamba Tuhan, kepada hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri, Saudara. Jangan sampai ada di antara kita melayani PPT atau melayani kebaktian-kebaktian yang Tuhan percaya, tekun 3 macam ibadah pokok, kebaktian 3 macam ibadah pokok plus kaum muda hanya untuk kepentingannya. Jangan engkau sempat-sempat live streaming sendiri untuk membersihkan keyboardmu atau hanya untuk memperbaiki drummu, engkau live streaming tapi engkau tidak belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu cari kepentingan dirimu itu. Sudah salah tidak belajar di rumah, tapi sibuk live streaming sendiri. Hanya soal memperbaiki alat musik saja. Itu kelihatan sekali engkau melayani karena kepentingan. Pamer-pamer. Ini tanda orang yang belum penuh Roh Kudus. Masih dagingnya bersuara. Harusnya kita bekerja, tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan diri. Maka nanti Tuhan akan semakin mengasah karunia itu. Tuhan akan semakin pertajam. Tetapi kalau hanya untuk melayani untuk kepentingan diri, biar 5 tahun, 6 tahun melayani di satu perkara, tidak akan pernah maju-maju. Simon Petrus tidak punya pendidikan bisa maju. Karena pada akhirnya dia melewati tampian. Penuh dengan Roh Kudus. Dan dia bisa menguatkan orang lain. Amin, saudaraku. Bahkan pada akhirnya dia mati setelah usia tua. Dengan tidak enak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo, siapa yang mau diasah karunia yang dipercayakan oleh Tuhan? Melayani jangan karena kepentingan. Pasti dipakai Tuhan, diasah, dipertajam. Sehingga Tuhan melihat, Tuhan disenangkan. Tuhan mendengar, Tuhan disenangkan. Amin. Terus, ayat 8 sampai dengan ayat 10. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya, ada 9 karunia. 9 karunia Roh Kudus. 1, berkata-kata dengan hikmat. 2, Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. karunia pengetahuan. 2, 3, Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. karunia iman. 4, Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. karunia kesembuhan. 5, Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. karunia mukjizat. 6, Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. bernubuat. 7, Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam dapat roh. membedakan bermacam-macam roh. 8, Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. bahasa lidah, bahasa asing, logat ganjil. 9, Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. kemudian karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ada 9 karunia Roh Kudus. Itu akan dikaruniakan kepada hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, termasuk Simon Petrus. Lalu ayat yang ke-11.
Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Ya, 9 karunia walaupun berbeda-beda sumbernya dari Roh yang satu dan yang sama. Kalau sumbernya dari Roh yang satu dan yang sama, maka hamba Tuhan jikalau dia betul-betul penuh dengan Roh Kudus, dia tidak akan pernah saling sikut menyikut dengan hamba Tuhan yang lain. Pekerjaan Tuhan tidak pernah saling tumpang tindih. Karena sekalipun karunianya berbeda, tapi saling melengkapi. Mengapa bisa saling melengkapi? Sumbernya dari Roh yang satu. Tapi kalau sumbernya dua, pasti di situ terjadi sikut menyikut. Di situ pasti saling mempersalahkan dan saling membenarkan diri. Tumpang tindih. Itu loh saudaraku. Amin saudaraku. Amin. Terus? Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Terus? Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan. Khususkanlah dirimu untuk Tuhan. Karena karunia Roh itu diberi kepada kita secara khusus. Jadi jangan anggap enteng. Mulai dari sekarang. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, sekarang tentang karunia-karunia Roh, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Inilah kebenarannya. Biar kita semua penuh dengan Roh Kudus. Apa yang kita kerjakan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti panitia Natal secara khusus maju ke depan. Ketua panitia Natal, kita angkat pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Bersama kita bangkit berdiri. Ku ada sebagaimana ku ada. Ayo, panitia PPT Natal. Di menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ayo, panitia kebaktian Natal PPT maju ke depan. Mulai ya. Aku sungguh melayani Tuhan. Semua karena besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Yang sudah melayani Tuhan di kebaktian Natal Persekutuan Pengajaran Pembangunan Tabernakel. Malam ini engkau sudah dengar firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengetahui bagaimana tentang karunia-karunia Roh mengerjakan kehidupan hamba Tuhan. Singar, pemain musik, pemimpin pujian, pembaca firman. Engkau harus tahu itu tentang karunia Roh. Jangan engkau hanya tahu kepentinganmu. Kita angkat kur. Angkat dua tangan sungguh-sungguh. Kur. Besar anugerah-Mu. Angkai kemurahan-Mu.
yang bukan hanya panitia, tetapi yang mengambil bagian dalam pelayanan kebaktian Natal PPT. Engkau boleh ke depan semua. Semua ke depan. Hati saya terdorong untuk berdoa. Dan semua berlutut secara khusus yang melayani kebaktian Natal PPT. Sembahlah Tuhan, engkau harus mengetahui karunia-karunia roh. Jangan engkau melayani sesuka hatimu lagi. Sampai tidak berkembang. Sembahlah Tuhan. Haleluya. Rendahkan dirimu di kaki salib. Supaya engkau semakin dipakai Tuhan. Katakan biar dia semakin besar, aku semakin kecil. Engkau bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Haleluya, sembahlah Tuhan 1-2 menit saja. Sampai firman itu betul-betul meneguhkan hatimu. Haleluya. Imam-imam melayani tetapi belum mengerti, belum tahu, belum mau tahu tentang karunia-karunia roh. Melayani hanya sesuka hati minta ampun. Yang suka mengutuki, menyesal, bersumpah, masih melayani dalam bentuk Taurat, bersumpah. Semua menyembah Tuhan.
Bapak Pendeta Mamahid berdoa, mengucap syukur dengan firman Tuhan, sekaligus doakan kami. Ayo semua menyembah. Imam-imam, engkau harus tahu tentang karunia roh, kegiatan roh, pekerjaan roh, tabiat roh. Haleluya. 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 Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Penuhkan kami semua dengan Roh Kudus. Kuatkan orang lain, kuatkan orang lain. Kalau engkau sudah insaf, kuatkan orang lain. Tuhan, sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran, sembahlah Dia. Haleluya. Sambil merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Ampuni kenajisan kejahatan kami, kedagingan kami. Kami harus mengerti karunia roh, kegiatan roh, pekerjaan roh, maunya roh. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rasakan Engkau ada. Engkau ada di tengah-tengah sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Firman yang sudah dinyatakan, diungkap bukakan, dapat dimengerti Tuhan. Semuanya dalam penampihan. Semua hal-hal yang daging dibakar Tuhan. Semua daging dibakar. Tinggal gandum dalam lubung dipakai Tuhan. Kami tidak dapat melihat, tapi Engkau Maha tahu. Matamu begitu tajam melihat Tuhan, sehingga dengan sadar mau mengakui kekurangan-kekurangannya. Terima kasih Tuhan, pakai mereka semua. Haleluya. Untuk menguatkan yang lemah. Haleluya, haleluya. Tuhan, hamba-Mu melihat anugerah besar sedang Kau persiapkan bagi pengembalaan di tempat ini Tuhan. Amin. Haleluya. Ungkapkan apa yang hamba-Mu boleh melihatnya Tuhan. Ya. Haleluya, haleluya.
semakin dinamis Tuhan, tidak sekedar bangunan, tetapi Engkau ada Shekinah glory menyinari bangunan yang Kau nyatakan bagi hamba-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Engkau di atas bangunan secara fisik Tuhan. Bahkan Engkau juga yang menjaga pintu gerbang bangunan itu Tuhan. Bukan karena keinginan, tapi anugerah-Mu menyatakan lewat penglihatan hamba-Mu. Haleluya. Berikan pengertian yang lebih dalam Tuhan. Karunia roh bagi hamba-Mu di tempat ini, pembukaan firman Tuhan. Tetapi hamba mengerti Engkau berikan anugerah bagi hamba-Mu bisa melihat hal-hal yang akan datang. Haleluya, haleluya. Bukan sekedar menghayal. Kami percaya Tuhan, itu akan menjadi satu kenyataan. Mereka akan memiliki satu tempat yang betul-betul bukan sekedar dibanggakan, tapi Engkau Shekinah glory menyinari bangunan itu kelak Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebagaimana Hagai pasal 2 katakan, emas, perak dan semuanya itu adalah kuasa di bawah tangan-Mu. Dan Engkau akan membangun bait suci mulai dari tubuh Kristus sampai dengan bangunan yang jasmani lebih indah daripada yang ada lewat pembangunan tubuh Kristus terlebih dahulu Tuhan, menguatkan yang lemah. Firman Tuhan malam hari ini Tuhan, itu awal mula terwujudnya apa yang pengembalaan di tempat ini rindukan. Mereka merindukan memiliki satu bangunan secara visual. Kiranya apa yang hamba-Mu lihat ini bukan hayalan, tetapi satu nubuatan bagi mereka Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bahkan saat ini dia berdinamis, bukan sekedar bangunan fisik, tetapi Engkau ada bersama-sama dengan tubuh Kristus di tempat ini sampai bangunan secara fisik Tuhan. Haleluya. Waktu mereka bukan waktu-Mu Tuhan, tetapi iman mereka dari tidak ada itu akan terwujud. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lewat persekutuan daripada apa yang saat ini sedang akan diselesaikan panitia dan dan pelayan-pelayan. Ini awal untuk terwujudnya apa yang mereka rindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu begitu yakin untuk menyampaikan hal-hal yang boleh hamba-Mu lihat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kerendahan hati bagi hamba-Mu gembala sidang setempat. Sidang jemaat di tempat ini Tuhan memiliki anugerah untuk mendengarkan pembukaan firman Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan boleh melakukan sebagaimana garis besar firman hari ini, dikuatkan untuk menguatkan yang lemah. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini awal untuk terwujudnya apa yang mereka rindukan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam lo daging tukit di hati kami, supaya kami mau tahu tentang karunia-karunia roh, pekerjaan roh, tabiat roh, keinginan roh di tengah ibadah pelayanan dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Engkau sudah kuatkan kami hamba-hamba-Mu untuk selanjutnya menguatkan orang lain. Jikalau kami sudah insaf dan penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang menghapus air mata menjadikan segala sesuatu baru. Engkau akan pulihkan dan perbaharui ibadah kami, pelayanan kami ke depan. Semakin hari semakin manis, semakin hari semakin berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat doa hamba-Mu Bapak Pendeta Yap Mamahit yang sudah mendoakan kami dan mengucap syukur atas pembukaan firman Tuhan.
senantiasa Engkau tetapkan perbaikan atas hamba-Mu dalam pembuka rahasia firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dan malam ini Tuhan Yesus Kristus, pembubaran panitia Natal, kebaktian Natal, pengajaran pembangunan Tabernakel 28-29-2020 sudah terlaksana dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah sudah memberi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan berucap syukur. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita jalankan persembahan. Kita beri yang terbaik kepada Tuhan yang bertugas untuk menjalankan tugasnya. Kita angkat pujian. Ini ku persembahkan. Sungguh ku bangga. Tuhan, terima kasih buat korbannya. Masih ada sewa gedung gereja ya. Setiap kali kita ibadah, kita jalankan persembahan sewa gedung di Tuhan. Jadi selain bulanan, kita pakai gedung ini, bayar lagi gedung ini. Jadi 2 kali setiap kali kita gunakan. Jadi tetapi kita tidak bersungut-sungut karena Tuhan kita pasti menyediakan segala sesuatunya. Tuhan membalaskan berlipat ganda bagi yang sudah tergembala dengan baik dan menikmati lewat live streaming dan membawa persembahan persepuluhan dan kolekte ke nomor rekening yang ada, persepuluhan sesuai dengan nomor rekening yang ada, dan persembahan atau kolekte sesuai dengan nomor rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Besok doa penyembahan jam 7 malam. Bantu doa supaya Tuhan kembali memberkati kita sekaliannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati korban saudara. Ibadah Raya Minggu pukul 4:30 sore di tempat ini. Ibadah doa penyembahan jam 7 malam besok, Selasa. Ibadah pendalaman Alkitab serta perjamuan suci Kamis jam 7 malam. Ibadah kaum muda remaja jam 7 malam setiap Sabtu jam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah, bantu doa supaya besok kita diberkati kembali oleh pemuka rasa firman Tuhan. Jadi dengan ini saya nyatakan pembubaran panitia Natal, kebaktian Natal, pengajaran pembangunan Tabernakel 28-29 Desember 2020 dibubarkan dengan sah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Panitia Natal 2020 sudah dibubarkan dengan sah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Jadi setiap hamba Tuhan, setiap pelayan Tuhan, mulai dari saya harus mengerti, harus tahu tentang karunia roh. Harus tahu maunya roh Tuhan. Harus tahu pekerjaan roh. Jangan hanya sibuk kepentingan diri sendiri. Mulai sekarang, segala yang lama, cara lama, Petrus lama ditinggal di Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Di tengah-tengah kita ada Bapak Pendeta Mamahit bersama Ibu. Mungkin malam ini pulang ya. Tidak ikut doa besok ya. Malam ini pulang. Sudah dipikirkan?
Yakin? Tante sudah? Malam ini atau besok? Sekarang? Besok? Kalau malam ini masih ada pisang goreng. Gimana? Pisang goreng atau enggak usah? Iyalah. Jadi kita doakan ya, nanti malam Oma Mahid pulang. Bisa dengar ya? Tuhan, Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara, Tuhan membalaskan berlipat ganda. Sudah tahu, pura-pura tidak tahu, penyangkalan terhadap salib yang jangan. Jangan juga bersumpah. Itu ibadah Taurat. Jangan mengutuki. Itu daging belum penuh Roh Kudus. Semakin jelas ya, semakin jelas. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan akhir kata kita bangkit berdiri. Dari tempat ini saya sebagai gembala sidang mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan nanti perjalanan Tuhan menyertai perjalanan Oma Mahid dan Tante tiba dengan selamat di Pamulang, Tangerang Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu malam ini. Engkau sudah nyatakan bagi kami. Engkau semakin meneguhkan hati kami untuk semakin berkobar-kobar melayani dalam sesuai dengan kehendak Roh Tuhan, bukan kehendak kami. Supaya di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Setelah kami dikuatkan, selanjutnya kami harus menguatkan sesama kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga besar GBT Betania yang hadir maupun yang tidak hadir. Berkati sidang jemaat-Mu di Malaysia, di Bandung. Umat Tuhan yang terus memberikan dirinya digembalakan oleh live streaming. Berkati tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerja Tuhan. 1/10 khusus sewa gedung. Tuhan berkati. Tuhan balaskan berlipat ganda. Pakai kami untuk menjadi kesaksian yang heran sesuai dengan karunia-karunia Roh. Supaya di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Engkau turut bekerja, kirimkanlah jiwa-jiwa yang lapar, haus firman pengajaran mempelai. Bahkan yang terbeban untuk melayani pekerja Tuhan. Sesuai tabisan, sesuai karunia jabatan, dalam kesuciannya. Terima kasih, berkati perjalanan hamba-Mu, Bapak Pendeta Mamahid dan Ibu ke Pamulang, tuntun tibakan dengan selamat. Demikian juga seluruh sidang jemaat-Mu, tibakan dengan selamat. Sebab itu celaka tabrak mara bahaya maut, dipatahkan darah Yesus yang berkuasa. Tutup bungkus hidup kami, kendaraan yang kami pakai tumpangi dengan darah Yesus. Jalan yang dilalui disucikan darah Yesus. Malaikat surgawi Engkau perintahkan berjaga-jaga atas hidup kami. Malam ini menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Beristirahat dengan baik, memulihkan tubuh kami kembali beraktivitas. Terkhusus besok dalam ibadah doa penyembahan. Untuk berada dalam puncak ibadah. Terlepas dari segala persoalan-persoalan di bumi. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Engkau semakin mengasah hamba-Mu dalam pembukaan rasa firman. Baik juga imam-imam Engkau semakin mengasah. Teramal lebih kami boleh saling melengkapi. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pemilik gedung ini. Balaskan berlipat-lipat ganda. Baik hamba-Mu, Bapak Pendeta Niga, Pak Mareta, Ibu Meli, lingkungan ini RT RW. Bahkan Pak Munir parkir kami Tuhan. Terima kasih segala penglihatan dari hamba-Mu, Bapak Pendeta Mamahid. Tentang sebuah gedung gereja. Tuhan, dalam suasana sekinar gloria. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, tetapi kerinduan kami supaya kami memiliki gedung gereja secara permanen, secara pribadi, permanen, bukan temporary. Yang mudah dijangkau jiwa-jiwa, mudah menjangkau jiwa-jiwa, serta fasilitas yang lengkap. Sarana parkir yang luas, jauh dari niat orang bermaksud jahat. Terpujilah Tuhan. Segala pergumulan di pastori juga kami serahkan. Berkati nikah hamba-Mu suami istri dalam nikah yang suci, menjadi contoh kehidupan yang sudah dikuatkan untuk menguatkan sidang jemaat-Mu dan kehidupan sesama kami di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni kehidupan kami yang menyesal, yang mengutuki, yang bersumpah. Ampuni ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Akhirnya saudara terkasih, bersama kita arahkan hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa. Cintanya Yesus lewat korbannya di atas kayu salib sebagai kekuatan hikmat kelahian. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memimpin kita hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali sebagai Raja mempelai di surga. Menjemput mempelai perempuannya di anak permai dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat berbahagia. Tuhan Yesus berkati kita semua.